Ini adalah laptop Tecno, laptop yang bikin warga mikir lagi ketika mau beli laptop di harganya laptop ini. Cuma 5 jutaan doang kalau gue cek, ya mungkin tanpa promo di harga 6 juta ya. Tapi ya di harga segini lu dapat spek yang udah dijamin menarik. Ryzen 5 7430U, RAM-nya 8GB, SSD-nya gede 512GB. Belum lagi desainnya juga nggak murahan. Kayak ini sih bener-bener mengganggu brand lokal ya. Ya udah jelas lah kalau mau pakai buat selesaiin tugas-tugas sih ini bisa banget. Pendeknya aja sih ya, ini udah value for money lah. Ada satu sebenarnya kekurangannya, cuma gue yakin lo udah pasti bisa nebak untuk kekurangan laptop seperti apa. Tapi gue akan spill nanti ya, karena ini masukan penting juga buat Tecno, oke? Tapi jelas setelah Tecno Megabook T1 atau K16S itu udah launch di sini ya, Tecno udah kelihatan makin serius lah buat ngehantam market laptop entry level yang bisa dibilang udah cukup sukses. Cuma memang jumlahnya aja nih kayaknya belum banyak aja nih Tecno. Dan Tecno Megabook K15S ini juga masih ngebawa resep yang sama. Desain body sudah aluminium, bobotnya ringan juga cuma di 1,56 kg aja. Dengan secara build quality juga udah kokoh dan solid juga. Looksnya cakep, nggak murahan, yang jelas untuk dibawa kantor, sekolah, atau ke tempat umum gak berasa kayak bawa laptop murahan. Gak malu-maluin lah. Layarnya juga gede, 15,6 inci, Full HD IPS, 60Hz, bezelnya tipis, panel IPS ya, sekali lagi ya. Ini enak buat multitasking, ngetik, ataupun scroll-scroll project kalian. Anti glare juga, jadi aman dipakai di ruangan terang, gak silau. Engselnya solid, bisa dibuka sampai 180 derajat, dan udah bisa dipakai satu tangan aja bukanya. Jadi kalau lagi presentasi atau mau naruh laptop flat di meja, nggak kerasa ringkihnya. Tipe keyboard full function ya, lengkap dengan backlit yang punya 4 tingkat kecerahan, tombolnya nyaman buat ngetik lama-lama, dan backlit putihnya ini bikin laptopnya kelihatan premium, tapi tetap clean. Ya, ada fingerprint sensor juga yang nyatu sama tombol power, privacy jelas kejaga juga, tapi tetap praktis. Area touchpad luas, tapi tenang aja karena fitur palm projectionnya udah berfungsi dengan sangat baik di laptop ini, jadi nggak usah terlalu khawatir soal mistouch pas pakai keyboardnya buat ngetik. Portnya lengkap dan tata letaknya rapih ya, ada USB-C yang udah bisa PD dan DisplayPort, HDMI, USB-A, RJ45, card reader juga ada. Kebanyakan port yang penting ada di sisi kiri, jadi lebih enak buat manage kabelnya. Jadi overall looksnya sih ini udah masuk standar yang bagus lah menurut gua. Apalagi untuk laptop yang berada di level terjangkau harganya, kadang masih ada kemungkinan punya desain yang jadul banget. Nah, yang mungkin kayak lu pakai sekarang di kantor gitu, ya tapi Tecno ini enggak ya. Menurut kalian gimana? Nah, buat spek sekali lagi gua sebutin ya, dia pakai AMD Ryzen 5 7450U, 6 core 12 thread, boostnya sampai 4,3 GHz. Nah, buat multitasking ataupun coding dan juga ngerjain tugas kantor udah pasti ya lancar-lancar aja. Nggak kalah sama laptop entry level lain yang harganya lebih mahal. Dengan graphics integrated bawaannya yaitu si Radeon 740M, laptop ini pun udah bisa kok diajak main game atau editing foto video ringan. Dan ingat, harganya itu cuma 6 jutaan. Jadi jangan berekspektasi berlebihan untuk lu bisa main game AAA yang lancar di laptop ini ya. RAM-nya bisa dijadiin dual channel juga dengan dua varian, lu bisa milih dari 8 ataupun 16GB. Satu slotnya masih bisa lu isi, dan slot yang udah keisi pun masih bisa lu upgrade lagi kalau misalkan lu punya yang 8GB. Storage-nya pakai NVMe SSD 512GB dengan speed rate-nya itu di 3500-an dan rate-nya di 3000-an Mbps. Dan juga sudah terinstall Windows 11 di dalamnya. Nah, sekarang nih karena Tecno udah ngembangin software Tecno PC Manager, nge-manage fitur-fitur laptopnya itu jadi lebih gampang sekarang. Kayak contohnya, quick setting-nya lu bisa milih power mode-nya tergantung pemakaian. Selain itu, lu juga bisa nemuin fitur lain kayak kontrol kecerahan backlit keyboard-nya, noise cancellation microphone-nya, dan mode efek mikrofon tambahan lainnya buat bantu lu ketika lagi meeting online. Ada juga device interconnection untuk nyambungin laptopnya ini sama handphone Tecno lu, plus fitur PC cloner untuk migration data dari laptop lama lu ke laptop Tecno ini atau kebalikannya. Udah wajib cobalah, dan nice ada fitur ini di laptopnya, jadi lu bisa personalize lagi ke cara penggunaan lu sehari-harinya nanti. Kalau ngomongin soal performance, gue berani bilang kalau laptop ini jadi salah satu yang terbaik untuk di kelasnya. Kayak di PC Mark 10 aja bisa dapat skor 4900-an. Kalau 3D Mark-nya di Timespa itu 800-an, fast track-nya di 2000-an. Series R15 single-nya itu dapat di 218 dan multinya di 1200-an, sedangkan R23-nya dapat skor single di 1300-an dan juga multinya di 7600-an. Ya, sebenarnya udah standar Ryzen 5 7000U series lah ya. Udah cukup bisa angkat daily task-nya. Namun memang kasih efisiensi daya yang oke juga biar baterainya ini nggak cepat boros kalau lagi nggak colok listrik. Serta untuk pendinginnya pun juga masih
standar tapi udah cukup banget. Terdiri dari satu buah kipas dan dua buah heat pipe. Bahkan untuk sekelasnya ini, sistem cooling kayak begini ini udah terbilang niat lah. Sedangkan kalau untuk main game ya seperti yang gue udah bilang di awal tadi ya, buat gaming ringan sih ini laptop mah masih bisa-bisa aja. Kayak pas gue main Valorant, average FPS-nya kebukti bisa tembus di 100 FPS. Tapi dengan catatan lu main dengan settingan rata kiri. Dan hal ini pun juga berlaku sama game lain kayak Dota 2 dan juga CS2 ya. Gue masih bisa enjoy dari gameplaynya yang dikasih ya, tapi ya lagi-lagi not in a competitive way ya, dan lu juga masih ada opsi untuk main game lain di laptop ini. Nah, kalau speaker yang gua rasa sih ini udah cukup mantep ya di kualitasnya. Nggak kerasa kayak laptop 6 jutaan biasa, bahkan gue bisa bilang ini kelas 10 jutaan ke bawah pun masih belum ada yang bisa nyaingin sama suara built-in speakernya dari laptop ini. Ya bisa gue bilang hasil Tecno dengan standar DTS-nya ini sih udah cukup bisa dengar suara tanpa harus pakai speaker tambahan lah. Lalu untuk kapasitas baterainya dia punya di 70 watt hour, kalau klaimnya Tecno itu bisa di 17,5 jam, tapi secara realistis di penggunaan normal sekitar 9 sampai 10 jam harusnya sih udah oke lah. Cukup buat kerja full day tanpa ribet bawa charger. Sama charger bawaannya ini pun juga udah GaN fast charging 65 watt Type C ya. Jadi lu nggak perlu bawa charger tambahan lagi buat ke device lainnya yang lu punya ya. Bahkan lu bisa ngecas handphone lu pakai chargernya ini. Jadi 2 in 1 lah kalau bawa kemana-mana. So gimana menurut kalian sama laptop Tecno yang satu ini? Coba komen aja sebelum gue masuk ke kesimpulannya. Dan kekurangan yang gue mau garis bawahi di sini tuh ya sebenarnya simple tapi cukup penting, yaitu soal garansinya. Ya soal after sales ya, Tecno sebenarnya udah ngasih 2 tahun garansi resmi buat di laptopnya ini. Cuma memang kalau misalnya laptopnya kebongkar, ini masih bakal ngangusin garansi resminya. Jadi kalau bisa sih ya untuk upgrade ya biarkan aja nggak sih, selama batasnya itu cuma ganti RAM sama storage-nya aja. Soalnya nanggung nggak sih kalau cuma upgrade mandiri aja kok ini nggak dimodif kan? Ya terus juga kalau mau serius, permainan garansi di sini nih udah cukup gila ya. Udah main accidental damage protection yang mungkin bisa dikonsider juga sama si teknologi kalau misalkan mau serius. Bye-bye juga kasih ADP-nya buat handphonenya juga ya. Gue rasa sih bakal semakin rame ya yang gunain produknya Tecno. Soalnya dari laptop ini aja udah gila banget sih emang. Harganya 5 jutaan, dapat spek yang udah cukup lengkap, pakai harian sampai laptopnya ini jadi usang lagi gitu. Speknya masih fresh, nggak nanggung juga untuk level harganya. Dan desainnya pun juga sih ini satu nilai plus buat beli laptop 5 jutaan. Nggak kerasa 5 jutaan soalnya, ya nggak? Dari layar udah cukup bagus ya. Dapat resolusinya Full HD, nggak SD doang. Dengan panelnya IPS pula, kayak udah lepas jaratan di laptop murahan gitu. Intinya nih, menurut gua laptop ini kasih experience penggunaan laptop di atas harganya sekarang. Nilai plus yang jarang ada sih ya, si Megabook A15s ini ya bisa ngejual laptop dengan ukuran yang lebih besar juga. Nggak cuma 14 inci, tapi memang langsung 15,6 inci, jadi untuk dipakai pun luas areanya. Bener-bener bisa dipakai untuk segala aktivitas. Utamanya ya kerja di Microsoft Excel dan kawan-kawannya sih ini udah enak banget. Sama juga kapasitas baterainya tadi yang gede 70 watt hour, kasih jaminan lebih lah. Kalau lu lagi sering-sering keluar ruangan kerjaan, ya masih bisa pakai tanpa colok listrik yang lebih lama juga. Ditambah desainnya masih cukup tipis, masih sangat bersahabat lah buat dimasukin ke dalam tas juga. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira ada nggak nih yang punya laptopnya ini? Menurut gue sih ya, kalau Tecno beneran serius jual laptop di Indo sampai ada tim khusus yang handle laptopnya, gue sih takut ya. Lagi-lagi Tecno bisa ngerusak pasar laptop murah gitu ya. Ya sebenarnya bagus juga sih ya, tapi gimana menurut kalian? Diskusin aja semuanya di kolom komentar. Bagus nggak sih laptop Tecno ini dijual di Indonesia? Kira-kira lu pengennya spek Tecno yang kayak gimana? Coba drop komen di bawah. Tapi kalau kalian mau beli laptop ini, si Megabook A15, silahkan aja cek YouTube shopping kita ataupun di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Discord, Facebook, yang semua link di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di channel selanjutnya. Bye-bye.